Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz Fadilah. Di sini saya bersama kawan saya yang bernama Dafa Ahmad. Kami akan menjelaskan tentang pencemaran sungai. Sungai merupakan salah satu lingkungan alam yang ada di bumi. Dan di sungai sendiri terdapat sumber daya alam abiotik yakni air. Pada dasarnya fungsi sungai sebagai tempat hidup bagi makhluk air seperti berbagai jenis ikan. Selain itu, sungai pun dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menggunakan air untuk dikonsumsi, menggunakan air untuk mencuci, mandi, dan lain-lainnya. Namun kenyataannya sekarang sungai-sungai yang ada di sekitar kita sudah berganti fungsi. Dari yang semula air sungai dapat dikonsumsi, sekarang menjadi tempat pembuangan sampah. Hal ini mengindikasikan bahwa sungai-sungai di sekitar kita telah mengalami pencemaran. Tentu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan air sungai tercemar. Banyak juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air sungai tersebut adalah yang pertama, sumber polusi air sungai antara lain adalah limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat masuk ke perairan. Bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk mengurainya, bahan-bahan kimia organik dari industri atau limbah pupuk pertanian, bahan-bahan yang tidak sedimen, dan bahan-bahan yang mengandung radioaktif dan panas. Selanjutnya penggunaan insektisida oleh para petani untuk memberantas hama tanaman dan serangga. Jika berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran air. Terjadinya pembusukan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran. Pembuangan sampah juga dapat mengakibatkan kadar O2 terlarut dalam air semakin berkurang, karena sebagian besar dipergunakan oleh bakteri pembusuk. Selanjutnya pembuangan sampah organik maupun yang anorganik yang dibuang ke sungai secara terus-menerus. Selain mencemari air, terutama di musim hujan ini akan menimbulkan banjir. Belakangan ini musibah karena polusi air datang seakan tidak terbendung. Selanjutnya dampak dari pencemaran air sungai. Dampak terhadap kesehatan adalah air sungai sebagai media hidup mikroba patogen. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air yang tersedia tak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Air sebagai media hidup untuk vektor penyakit. Dampak terhadap lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang sangat menyengat dan juga menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi keadaan atau tampilan sungai yang semula bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dafa Ahmad. Cara mengatasi pencemaran sungai. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mewujudkannya. Yang pertama dengan melestarikan hutan di hulu sungai agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai. Sebaiknya pepohonan tidak digunduli atau ditebang atau merubahnya menjadi area pemukiman penduduk. Dengan adanya erosi, otomatis akan membawa tanah, pasir dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. Yang kedua, tidak membuang air di sungai, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Karena tinja merupakan medium yang paling baik untuk perkembangbiakan bibit penyakit dari yang ringan sampai yang berat. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai. Sampah yang dibuang sembarangan di sungai akan menyebabkan aliran air sungai terhambat. Selain itu juga sampah akan menyebabkan terjadinya banjir di musim penghujan. Sampah juga membuat sungai tampak kotor. Yang keempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri. Tempat yang paling mudah untuk membuang limbah industri dan rumah tangga berupa cairan adalah buangannya ke sungai. Namun, apakah limbah itu aman? Limbah yang dibuang secara asal-asal tentu akan menimbulkan pencemaran mulai dari bau yang tak sedap dan pencemaran air, juga gangguan penyakit kulit, serta masih banyak lagi.